Mohon perhatian kepada seluruh peserta, acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Salam Ibu. sehat semua, Pagi, Bu. salam sejahtera buat kita semuanya ya. Kepada yang terhormat Rektor Universitas Bina Sarana Informatika Dr. Muhammad Wahyudi MFM MPD, yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Akademik Ibu Diah Puspita Sari MKom, yang kami hormati Dr. Didi Rosyadi MKom sebagai Dekan Fakultas Teknik, yang kami hormati Ketua Program Studi Sistem Informasi Bapak Dedi Supriyadi MKom, yang kami hormati Bapak Ibu dosen Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Kota Tasikmalaya yang berbahagia, dan yang kami cintai dan kami banggakan seluruh mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika Program Studi Sistem Informasi Kampus Kota Tasikmalaya. Dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Perkenankanlah pada acara sosialisasi program kreativitas mahasiswa dengan tema meningkatkan prestasi mahasiswa melalui program kreativitas mahasiswa PKM pada tanggal 14 Desember 2020 dimulai. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada umatnya, sebagai kita sebagai umatnya, sehingga bisa berkumpul pada acara webinar ini. Sebelum menginjak ke acara selanjutnya, saya akan membacakan dulu tata tertib webinar. Mikrofon seluruh peserta nanti akan admin matikan ya. Kemudian mohon untuk memasang virtual background. Kemudian nanti pada akhir sesi akan dibagikan link kuesioner. Sebagai bukti daftar kehadiran, mohon setiap peserta mengisinya dengan baik untuk sebagai bukti kehadiran. Baiklah, Bapak Ibu beserta seluruh mahasiswa yang saya hormati, PKM merupakan salah satu wadah bagi mahasiswa untuk menyalurkan ide-ide atau gagasan yang kelak dapat bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi bangsa dan negara. Terkadang ide yang ada, yang kita salurkan, ada beberapa sebab kurangnya informasi mengenai alur pendaftaran dan cara proses pengelolaan ide yang nantinya akan mewujudkan sebagai suatu karya berupa tulisan. Berdasarkan hal tersebut, Program Studi Sistem Informatika Kampus Kota Tasikmalaya berinisiatif untuk menyelenggarakan sosialisasi program kreativitas mahasiswa. Di mana program kreativitas mahasiswa ini, seandainya mahasiswa itu lulus pada hasil penilaian PKM, mahasiswa akan dibebaskan untuk tidak tugas akhir gitu kan. Dengan terselenggara kegiatan ini diharapkan dapat membentuk semangat mahasiswa untuk membuka pola pikir sebagai sarana mengetahui bagaimana pengajuan proposal PKM serta tips-trik agar proposal dapat didanai oleh Ditjen Belmawa Kemenristek Dikti. Tujuan dari kegiatan program kreativitas mahasiswa itu adalah yang pertama, untuk menginformasikan kepada mahasiswa dan dosen terkait outline apa aja yang ada dalam program kreativitas mahasiswa. Kemudian menginformasikan kepada mahasiswa dan dosen untuk tidak salah memilih bidang kegiatan program kreativitas mahasiswa. Menginformasikan kepada mahasiswa dan dosen bagaimana teknik cara pengerjaan program kreativitas mahasiswa. Program ini sangat bermanfaat ya bagi dosen ataupun bagi mahasiswa gitu karena didanai gitu kan. Baiklah peserta webinar yang berbahagia, susunan acara pada pagi hari ini yaitu yang pertama satu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, kemudian yang empat penyampaian materi yang akan dipaparkan oleh Bapak Miftah Farid STMKom, kemudian sesi tanya jawab, selanjutnya foto bersama dan penutup. Selanjutnya marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara webinar ini senantiasa diberi kelancaran dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Amin ya robbal alamin. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya secara khidmat. Indonesia Raya, Indonesia Raya. Selesai ya. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan. Yang pertama sambutan dari Bapak Dedi Supriyadi MKom sebagai Kaprodi Program Studi Sistem Informasi Kampus Kota Tasikmalaya. Kepada Bapak Dedi Supriyadi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya. Yang saya hormati pimpinan dari Rektorat, dari Dekan Fakultas Teknik dan Informatika, Bapak, Ibu yang sudah berkenan hadir, kemudian kepada para peserta, ya baik dari dosen maupun dari mahasiswa, ya, terutama mahasiswa dari semester 1 dan semester 3. Tadi sudah disampaikan sama MC bahwa program ya PKM itu sangat penting sekali untuk melatih, gitu kan, untuk melatih, bahkan tadi diiming-imingi atau dikasih motivasi kalau misalnya lolos PKM, jadi tidak usah menyusun tugas akhir. Nah, gitu ya. Dari kriteria ini akan ada 8, nanti mungkin akan disampaikan juga nanti sama materi, ada 8 kriteria ya. Dari 8 itu dibagi 2 secara garis besarnya yang termasuk proposal kegiatan dan karya tulis. Jadi ada 2 karya tulis dan 6 yang berupa proposal. Nanti tahun 2020 ya, mungkin tahun sekarang kemarin sudah masuk lolos 8 kelompok. Mudah-mudahan tahun 2021 akan lebih lagi dari 8 ya. Harus lebih meningkat gitu kan kepesertaan. Bahkan yang tidak lolos pun nanti bisa diikutkan lagi di beberapa lomba-lomba yang diadakan oleh Kemendikbud gitu ya. Jadi meskipun nanti tidak lolos bisa diikutkan. Kelompoknya tetap itu aja gitu kan.
Jadi sekali lagi semoga acara ini sangat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa dan dosen ya. Jadi nanti akan disampaikan oleh pemateri secara detail ya, atau yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat mengikuti dengan seksama, mudah-mudahan bermanfaat dan mahasiswa Tasik ya, dari UPSI Tasik akan banyak lagi talenta-talenta yang terpendam ya. Mungkin kalau sudah dibukakan wawasannya, ternyata PKM ini sebenarnya udah disinkronkan dengan tugas-tugas yang sehari-hari dari beberapa mata kuliah kan, itu tugas-tugas juga itu bisa dijadikan bahan untuk dibuatkan PKM-nya. Misalnya PKM penelitian, PKM pengabdian masyarakat, itu kan semua melibatkan mahasiswa juga, meskipun dilakukan oleh dosen. PKM pengabdian masyarakat, mahasiswa juga ikut gitu kan, itu bisa dijadikan bahan. Kemudian kewirausahaan, itu kan ada mata kuliahnya, PKM penerapan teknologi, PKM karsa cipta, terus gagasan dan artikel ilmiah. Jadi semuanya itu sudah kita lakukan, tinggal kita kembali sesuai dengan sistematika penulisan yang dibuat oleh panitia Kemendikbud ya. Mudah-mudahan 2021 pesertanya lebih banyak lagi. Terima kasih sekali lagi, selamat mengikuti, semoga bermanfaat acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dedi Supriyadi MKOM yang telah memberikan sambutannya. Diharapkan dari kegiatan ini ya, dari sekian banyak peserta, semua peserta di akhir sesi atau bahkan dari awal nih udah memikirkan ide-ide apa yang akan kalian tuangkan dalam mengikuti program kreativitas mahasiswa. Jadi ide tugas akhirnya kita tuangkan dari sekarang gitu. Mudah-mudahan kita lulus untuk PKM ini, karena kalau kita PKM sekarang kita lolos, kita nggak usah lagi mikirin tugas akhir, apalagi yang masih di semester 1, semester 2 juga gitu, masih ada kesempatan gitu. Idenya dipikirkan, dituangkan dalam bentuk PKM. Di samping kalian bisa didanai dan kalian juga bisa lulus tugas akhir. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi sosialisasi program kreativitas mahasiswa dengan tema meningkatkan prestasi mahasiswa melalui program kreativitas mahasiswa yang akan disampaikan oleh Bapak Miftah Farid Adiwistasa STMKOM. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Ai untuk kesempatan waktunya. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Wakil Rektor 1, Dekan Teknik dan Kaprodi Sistem Informasi ya Kampus UBSI Tasikmalaya, Bapak Dedi Supriyadi. Terima kasih untuk kesempatan waktunya, dan Bapak Ibu dosen yang hadir di sini dan teman-teman mahasiswa yang mengikuti kegiatan sosialisasi program kreativitas mahasiswa. Udah bisa share materi ya Pak? Bisa nge-share Pak Miftah? Ya. Sudah tampil ya, Bu? Belum, Pak. Nah, udah. Belum. Udah ya? Udah tampil. Untuk PKM ini ya, untuk sosialisasi ini sebenarnya rutin dilakukan setiap tahun, karena kita alhamdulillah dari tahun sebelumnya juga selalu mengikuti ya. Selalu dari UBSI Tasikmalaya ini selalu ada yang ikut gitu. Ya walaupun belum dari Tasikmalaya belum ada yang lolos gitu, tapi alhamdulillah kontribusinya selalu mengikuti gitu. Tahun kemarin itu 5 proposal ya, 5 proposal
dan tahun ini mudah-mudahan bisa berlipat gitu ya Bu, Bapak Ibu, mudah-mudahan ya. Nah, untuk sosialisasi PKM ini ya terutama dikhususkan ini untuk semester 1 yang baru mengikuti. Kalau untuk yang semester 3 mungkin tahun 2019 pernah mengikuti ya, tapi offline gitu ya kegiatannya. Ya, untuk yang semester 1 ini baru pertama kali mengikuti, ya mudah-mudahan bisa menyimak dan bisa menangkap informasinya tentang PKM yang saya sampaikan. Nah, PKM ini itu salah satu program kreativitas mahasiswa ya. Nah, ini yang dari dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Ini kegiatan ini dikhususkan untuk mahasiswa ya, untuk mengimplementasikan kemampuan. Jadi mahasiswa diberikan kesempatan mengimplementasikan kemampuan, keahlian, sikap tanggung jawab, membangun kerjasama tim maupun mengembangkan kemandirian ya, melalui kreatif dalam bidang ilmu yang ditekuni. Karena nanti kalau untuk PKM ini gitu ya, banyak sekali keuntungannya. Tadi juga sudah disampaikan, apabila lolos nanti itu kita tidak usah mikir lagi tugas akhir gitu. Yang pertama adalah kalau lolos kita didanai ya sama pemerintah. Yang pertama itu keuntungannya. Yang kedua, kita tidak usah lagi mikirin tugas akhir, ya, otomatis ya lolos tugas akhirnya gitu. Nah, kalau tidak lolos bagaimana? Kalau tidak lolos, kita itu punya istilahnya sudah punya bahan untuk tugas akhir. Jadi tidak usah lagi mikirin tugas ini, udah ada nih bahan dari PKM nih. Nah, itu bisa dikembangkan untuk tugas akhir gitu ya. Dan bisa lagi terutama yang semester 1 nih, yang semester 1 sekarang nanti bisa lagi, contohnya tidak lolos tahun ini bisa ikut tahun depan sampai semester 3 juga yang kemarin semester 1 pernah ikutan lagi gitu tahun ini. Nah, itu salah satunya. Nah, ini tujuan dari PKM inilah yang pertama, pengembangan diri mahasiswa ya, inovatif, cerdas dan kreatif ya, sesuai minat, bakat dan atau bidang ilmunya ya, bermanfaat bagi masyarakat. Tadi sudah sampaikan juga, terutama ada nanti PKM pengabdian masyarakat ya, itu salah satunya. Jadi memberikan manfaat bagi masyarakat terutama di sekitar ya, salah satu sekitar lingkungan mahasiswa ya, atau di masyarakat yang membutuhkan ya. Terutama sekarang kan dunianya udah dunia teknologi digital ya. Kalau sistem informasi itu sangat mendukung sekali ya keilmuannya. Terus yang pertama ada profit atau non profit ya. Nah, di sini. Terus memandu mahasiswa menjadi pribadi yang tahu aturan, taat aturan ya. Ya karena di dalam PKM ini nanti itu ada buku panduan PKM-nya ya. Nanti setelah selesai acara nanti akan saya share materinya, buku panduannya untuk yang tahun 2020 ya. Karena untuk tahun 2020 itu ada perbedaan ya dengan tahun 2019. Karena kan sekarang masanya Covid, jadi dari panduannya juga berbeda. Mudah-mudahan nanti yang 2021 gitu ya, sudah tidak ada lagi pandemi, jadi bisa bisa dilaksanakan PKM itu pasti buku panduannya juga akan berbeda. Nah, ini aturan dan taat aturan itu mulai dari cara penulisannya, penentuan judulnya, ya, itu udah ada buku panduannya, hampir sama persis dengan tugas akhir ya. Terus dari kreatif dan inovatif ya, kita dituntut untuk kreatif ya, terutama di dalam menuangkan ide-idenya. Jadi contoh dari sistem informasi ini idenya apa? Dibuat kreatif, inovatif ya. Karena yang mengajukan proposal itu bukan 1-2, itu hampir lebih 75.000 teman-teman juga hampir ya. Hampir berapa ribu itu. Dari BSI aja itu udah yang BSI seluruh Indonesia itu hampir 50 proposal ya. Nah, gitu. Proposal lebih. Nah, nanti untuk sistemnya, untuk yang di BSI itu pertama ada seleksi internal dulu. Nanti kita berlomba dengan seluruh mahasiswa BSI yang ada di seluruh Indonesia. Gitu, yang ada di Jakarta, di Purwokerto, di Jogja gitu ya. Nah, nanti internal dulu. Nah, setelah lolos internal, nah baru kita diikutkan ke PKM yang nasional gitu ya. Nah, itu salah satunya. Nah, untuk PKM ini ya, jenis-jenis PKM-nya mungkin ini ada 5 bidang, ada contoh totalnya itu ada 8 ya. Nah, ini yang biasa dilaksanakan itu yang
bidang. Nah, ini yang berbarengan itu biasanya yang 5 bidang dulu, baru yang 2 bidang, dan ini yang terbaru 2020 itu ada PKM GFK ya, GFK yang baru 2020. 2019 ya kalau keluarnya ini. Nah, PKMP ini adalah ada PKM penelitian, kewirausahaan, pengabdian masyarakat, PKMT penerapan teknologi, PKMKC, PKM Karsa Cipta, gagasan teknologi, artikel ilmiah, dan GFK ya. GFK itu singkatan dari gagasan futuristik konstruktif ya. Ini nanti tuh bikin kayak video ya yang diupload di YouTube nanti. Nah, untuk PKMP ini ya, PKMP ini salah satunya penelitian. Nah, ini ya dari 8 bidang ini silakan nanti yang cocok buat saya mana nih gitu. Tadi kan sudah disampaikan sama Bapak Kaprodi ya, sama Pak Dedi juga, sebenarnya sudah mendukung dari pembelajaran mata kuliah juga. Jadi output dari mata kuliahnya, implementasinya itu nanti bisa dipakai untuk untuk PKM. Itu. Oh. Nah, untuk PKMP ini ya meliputi penelitian yang mengungkapkan ya hubungan sebab akibat, terus ada aksi reaksi, rancang bangun, eksplorasi, materi alternatif, desain produk atraktif ya, dan sejenisnya, atau identifikasi senyawa kimia aktif ini yang fakultasnya yang jurusannya kimia ya. Nah, di sini ini kegiatannya pengamatan mendalam berbasis iptek untuk mengungkap informasi baru. Nah, kriteria keilmuannya jadi dianjurkan ya ini sesuai dengan ilmu atau lintas bidang dianjurkan. Jadi maksudnya di sini itu adalah contohnya yang ketuanya ini harus sesuai bidang ilmu. Contohnya kalau sistem informasi berarti dari ketuanya dari sistem informasi dari kita ya. Jadi penelitiannya tentang yang sistem informasi dari sistem informasi. Untuk pendidikannya diploma atau S1. Nah, untuk anggotanya ini maksimal 3 orang. Maksimal anggotanya itu 3 orang. Untuk pendanaannya mulai dari 5 sampai 12,5 juta ya. Nah, itu untuk pendanaannya. Untuk keluarannya ada laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, dan atau produk, program, atau aplikasi. Kalau kita kan biasanya sistem informasi, aplikasi, atau sistem informasi, atau sistem yang untuk outputnya. Nah, ini PKMP ini bertujuan untuk mengungkap hubungan sebab akibat ya. Ini bisa dikelompokkan ya, ada penelitian eksakta dan ada sosial humaniora ya. Nah, kalau kita maksudnya ke penelitian eksakta mungkin ya untuk sistem informasi. Nah, selanjutnya ada PKMK ya, PKM kewirausahaan. Nah, ini yang bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam menghasilkan komoditas unik serta merintis kewirausahaan yang berorientasi pada profit. Nah, ini kalau di BSI Tasikmalaya, kalau di BSI kan ada BEC ya. Nah, ini bisa didukung juga nih. Yang kemarin ya alhamdulillah ada yang lolos ya KIBM ya satu kelompok dari Universitas Tasikmalaya. Nah, ini itu yang lolos KIBM itu salah satunya adalah proposalnya itu dari PKM ya. Tidak lolos di PKM, diikutkan di KIBM. Ya alhamdulillah di KIBM lolos gitu ya kemarin. Yang dari PKM kewirausahaan ini. Nah, ini bisa produknya produk iptek sebagai komoditas usaha mahasiswa. Nah, contoh banyak lah ya. Kalau yang KIBM itu yang kelompok Buyan itu kalau nggak salah video studio deh kalau nggak salah ya, fotografi untuk kewirausahaannya. Nah, ini kalau kriteria keilmuannya ini tidak terkait bidang ilmu. Jadi boleh ya sistem informasi juga mau fakultas pendidikan sebagainya boleh. Ini tidak terkait bidang ilmu. Nah, untuk kriterianya ada diploma ya maksimal anggotanya 3 sampai 5 orang. Nah, ini hampir sama ya untuk pendanaannya 5 sampai 12 juta. Itu untuk pendanaannya. Nah, ini untuk PKMK ini paling banyak deh kalau kemarin ya. PKM kewirausahaan ini. Kan kalau mahasiswa kan banyak tuh yang bisnis-bisnis kecil-kecilan gitu ya. Yang bisnis kayak makaroni, sebagainya. Tapi dibuat secara unik ya. Jangan sampai udah ada diikut lagi gitu. Kita searching di internet keywordnya, tapi jangan sampai ada yang sama. Harus benar-benar ada yang unik ya. Nah, itu untuk PKMK. Nah, selanjutnya ada PKMM. PKMM itu adalah pengabdian masyarakat. Nah, ini
Pengabdian masyarakat ini adalah bertujuan untuk menumbuhkan empati mahasiswa kepada persoalan yang dihadapi oleh masyarakat yang melalui penerapan iptek kampus yang menjadi solusi tepat bagi persoalan atau kebutuhan masyarakat yang tidak berorientasi pada profit. Nah, ini direkomendasikan merupakan respon persoalan yang disampaikan masyarakat dan bukan inisiatif mahasiswa. Nah, ini untuk PKMM ini, pengabdian masyarakat ini, jadi bukan dari kita datangnya, tapi dari masyarakat. Contohnya kita ke masyarakat datang nih, atau di lingkungan mahasiswa, nih, persoalan problemnya apa? Contoh masyarakat di sini itu tidak mengetahui tentang internet, tidak bisa menggunakan e-commerce dan sebagainya. Nah, itu bisa menjadi ide ya untuk dilakukan PKMM ya, atau PKM pengabdian masyarakat. Ini dia harus datangnya itu dari masyarakatnya, itu bukan dari mahasiswanya. Ini untuk PKM. Atau boleh juga masyarakat menanyakan, kalau masyarakat kadang tidak terbuka gitu ya, kita menanyakan, mungkin yang mahasiswanya yang di rumahnya masing-masing, di lingkungannya masing-masing sudah tahu nih problem di tempat saya ini bagaimana nih gitu. Nah, itu bisa menjadikan ide ya untuk mengikuti PKM pengabdian masyarakat. Atau kemarin untuk yang contohnya Ormawa mahasiswa ya, yang tahun kemarin itu kita pengabdian masyarakat seperti buku ya, seperti buku ya, tempat baca itu Ormawa ya, pernah pengabdian masyarakat. Karena di tempat itu tidak ada tempat baca untuk masyarakat ya, untuk lingkungannya. Nah, ini hampir sama ya untuk persyarat kriterianya di sini. Cuman di sini tidak terkait juga dengan bidang ilmu. Persyaratannya ya maksimal anggotanya 6 orang. Nih ya, untuk PKMM atau PKM pengabdian masyarakat. Nah, selanjutnya ada PKMT atau PKM penerapan teknologi ya. Nah, ini penerapan teknologi ya. Yang kemarin itu, yang semester kemarin itu kebanyakannya dari kita itu adalah PKMT ya, penerapan teknologi. Solusi iptek bagi mitra profit ya. Nah, tujuannya ini untuk membuka wawasan iptek ya mahasiswa terhadap persoalan yang dihadapi dunia usaha ya, usaha mikro sampai perusahaan besar. Nah, ini untuk PKMT ini diwajibkan adanya surat pernyataan kesediaan bekerja sama dengan perusahaan ya, pengusaha atau calon mitra. Jadi kalau PKMT penerapan teknologi ini wajib, ini wajib ada mitranya ya, perusahaan ya, usaha UMKM atau perusahaan besar dan sebagainya ya. Ini wajib untuk yang PKMT penerapan teknologi. Contoh dari produksi ya, contohnya yang pendaftaran atau kayak meningkatkan produksi lah, meningkatkan produksi UMKM menjadi lebih meningkat. Nah, itu dengan adanya PKMT ini penerapan teknologi. Nah, ini untuk keilmuannya ya, sesuai bidang ilmu, berarti harus bidang ilmu. Terutama ini sesuai bidang ilmu itu adalah untuk ketuanya ya. Jadi atau lintas bidang dianjurkan itu untuk anggotanya gitu ya. Jadi bisa gabung, kita contohnya kalau basic kan kalau di Tasik hanya satu prodi ya, sistem informasi gitu ya. Satu bidang aja, satu bidang ilmu. Nah, untuk jenjangnya boleh contohnya semester 1 ikutan dengan semester 3. Boleh, itu tidak dibatasi ya. Justru lebih bagus. Jadi kalau hanya semester 1 aja, semester 3 aja itu kurang bagus. Jadi lebih baik dicampur. Ketuanya contohnya semester 3, anggotanya ada semester 1, ada semester 3 juga. Nah, seperti itu yang untuk anggotanya. Untuk maksimalnya hampir sama ya. Tadi maksimalnya untuk anggotanya 6 orang. 4 sampai 6. Jadi minimal 4 orang, maksimal 6 orang untuk anggotanya. Nah, untuk pendanaannya itu minimal 5 sampai maksimalnya 12,5 juta. Hampir sama ya. Sekitar ya. Nah, selanjutnya ada PKMKC atau Karsa Cipta ya. Nah, ini untuk PKMKC ini bertujuan membentuk kemampuan mahasiswa mengkreasikan sesuatu yang baru dan fungsional atas dasar karsa dan nalarnya. Nah, Karsa Cipta ini tersebut bisa saja belum memberikan kemanfaatan langsung. Nah, ini baru Karsa Cipta nih belum memberikan kemanfaatan langsung bagi pihak lain. Nah, contohnya tidak meniru ya, istilahnya produknya yang ada tapi kita dikembangkan atau tidak meniru ya. Itu kecuali memodifikasi prinsip atau fungsinya. Contohnya sudah ada nih, ada aplikasi ini, contohnya Gojek atau aplikasi apalah ya.
kita kembangkan menjadi lebih baik. Nah, itu boleh kita mengembangkan atau mengembangkan yang sudah ada juga boleh. Nah, untuk karsa cipta ini ya maksimal juga sama ya, maksimal anggotanya itu 3 orang. Ini tidak ada minimal, jadi minimal maksimal 3 orang untuk karsa cipta untuk anggotanya. Nah, untuk selanjutnya PKM artikel ilmiah ya atau AI ya. Nah, ini untuk artikel ilmiah kita itu bikin dulu artikelnya ya. Ini paling sebenarnya kalau bikin artikel ilmiah tuh lebih gampang ya, karena di artikel untuk outputnya itu artikel ilmiah aja nanti kita bikin dulu artikel ilmiahnya, nah kita diajukan ke yang PKM-nya ya, kalau lolos ya kita tinggal nanti diterbitkan ya, artikel itu diterbitkan, bisa diterbitkan di jurnal ilmiah dan sebagainya ya, bisa diterbitkan. Nah, ini kalau tadi kan yang 4 yang bidang ini, yang 5 bidang ini kan untuk ada laporan kemajuan, ada laporan akhir gitu ya. Nah, kalau yang artikel ilmiah kan cuman luarannya itu cuman artikel ilmiah saja. Itu. Cuman insentif pendanaan maksimalnya itu sampai dengan 3 juta gitu. Jadi kalau artikel ilmiahnya sudah ada ya sudah gitu. Untuk laporannya yang untuk PKM artikel ilmiah. Itu ya. Selanjutnya ada PKM gagasan tertulis ya, karya tulis memuat ide berupa konsep perubahan di masa depan ya. Nah, ini tidak terikat bidang ilmu juga sama. Nah, ini untuk kelompoknya maksimal 3 orang ya. Untuk insentifnya hampir sama dengan yang AI ya, 3 juta maksimalnya untuk insentifnya. Nah, selanjutnya ini di sini ada yang terbaru ya, PKM GFK. Nah, ini GFK ini gagasan futuristik konstruktif ya. Nah, ini baru ya, tahun 2019 adanya. Nah, ini untuk memotivasi partisipasi mahasiswa dalam mengelola imajinasi, persepsi dan nalarnya memikirkan tata kelola yang futuristik namun konstruktif sebagai upaya pencapaian tujuan SDGs ya di Indonesia ataupun solusi keprihatinan bangsa Indonesia. Nah, ini untuk GFK ini nanti hasilnya tuh videonya tuh diunggah ke YouTube ya. Di kayak kalau yang biasa jadi YouTuber. Itu ini ya. Ini untuk GFK ini maksimal untuk insentifnya itu adalah 4 juta ya. 4 juta untuk pendanaannya. Nah, ini dari 8 PKM, 8 bidang ya untuk pedoman tahun 2020. Karena nanti 2021, untuk 2020 itu adalah pendanaannya 2021. Jadi yang 2020 memang sudah kemarin pendaftarannya udah ditutup ya. Dari Tasik kemarin itu mendapatkan 5 ya Bu Ai kalau nggak salah. 5 proposal ya. Ya, nanti yang nggak tahu nih. Ya, kita belum ada tahun 2020 untuk pendanaan 2021 nih yang lolos berapa nanti. Nah, nanti untuk yang 2021 nanti ada lagi untuk pedomannya. Mungkin ada nggak yang dari 8 bidang ini? Karena tiap tahun itu pasti ada perbedaannya ya untuk buku pedomannya. Nanti akan saya share untuk pedoman yang untuk tahun 2020. Nah, itu ya untuk 8 bidang PKN yang ada tahun 2020. Nah, ini untuk perjalanannya atau muaranya, kemana nih tujuannya ya. Kalau yang lolos PKM itu nanti akan diikutkan dalam PIMNAS ya, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Nanti kita akan ikutkan dalam PIMNAS itu yang seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang lolos PKM itu akan diikutkan dalam PIMNAS nanti. Nah, setelah yang PIMNAS lolos PIMNAS nanti diterbitkan di e-proceeding. Nanti bisa nasional apapun internasional. Apa yang AI ini artikel ilmiah bisa diterbitkan di dalam jurnal ilmiah ya. Untuk BSI Tasikmalaya udah punya di jurnalnya, bisa diterbitkan nanti di IJIT ya, bisa diterbitkan nanti. Nah, itu ya untuk 8 bidang ini. Nah, untuk per bidangnya ini udah ada di YouTube ya, udah ada di YouTube tutorialnya. Ini ada di Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan channelnya. Ini ada per bidangnya ini dan pelaksanaan yang Monep kalau nggak salah ada nih untuk tutorialnya yang pelaksanaannya bisa dilihat di channel YouTube-nya ya untuk masih yang belum ini ya belum ada pencerahan.
Nah, itu untuk salah satu untuk 8 bidang ya. 8 bidang PKM. Nah, untuk yang 5 bidang ini ada nih. Yang 5 bidang juga udah ada di di channel YouTube-nya. Nah, ini untuk buku pedomannya ya, untuk buku pedoman. Nah, ini untuk infonya, nanti info-info tentang PKM itu juga ada nanti di web kemahasiswaan.bsi.ac.id. Ya, ini untuk yang tahun 2019, pendanaan tahun 2020. Nah, ini yang terakhir ya. Nah, nanti untuk yang terbaru nanti juga ada di kemahasiswaan.bsi.ac.id. Nah, di web resmi BSI ya di sini. Nah, untuk yang BSI pernah lolos proposal mana aja? Nah, di sini ada ya yang pernah lolos dari BSI dan 2016. Nah, ini Nusa Mandiri ya. 3 diantaranya itu dari BSI Group. Nah, ini STIMIK Nusa Mandiri, Universitas BSI yang waktu Bandung ya, masih dulu Bandung. Yang satu lagi dari AMIK BSI Sukabumi ya, yang Sukabumi ini, yang satu proposal lolos. Ini tahun 2016. Nah, ini yang pertama 6 juta, yang kedua dari BSI Bandung tuh 6,5 juta ya, yang dari Sukabumi nih yang paling tinggi 10 juta ini lolos. Ini dari BSI tahun 2016. Ya, alhamdulillah yang lolos nih. Dari 3.918 proposal yang lolos ke tahap pendanaan PKM dengan nominal dana sebesar 34 miliar ya, total dana keseluruhannya. Nah, dari BSI cuma lolos 3 ya, alhamdulillah ya, lolos 3 tahun 2016. Nah, untuk tahun 2017 kita lolosnya 1 nih ya, yang 2017. Ini lumayan ya, sangat kompetitif. Itu banyak sekali ya, mungkin makin berkembang gitu. Salah satunya ini dari BSI Group ya, Nusa Mandiri juga masih salah satu dari BSI Group. Nah, ini satu proposal ya, nama proposalnya itulah K-pop konser schedule berbasis Android. Jadi ini aplikasi untuk schedule nonton K-pop ya, konser K-pop. Nah, ini aplikasinya. Itu didanai ya. Didanai sampai berapa ya didanainya ini untuk yang lolos di Nusa Mandiri, hampir 8 lebih kalau nggak salah ya. Ini aplikasi Android ya, itu 2017. Nah, ini pelaksanaan monepnya ya, ini di monep untuk yang 2017 di kampus Universitas Negeri di UNJ ya, di UNJ itu salah satunya nih yang lolos. Nah, nanti itu kita pertama itu mengajukan proposal dulu, nanti kita seleksi internal dulu, yang pertama, yang kedua setelah lolos seleksi internal, baru kita upload ke untuk ikutan yang PKM nasional. Ya, setelah lolos, nah nanti itu ada pendanaannya, nah nanti ada monep ya, monitoring evaluasinya, ada monep internal, ada monep eksternal yang untuk mengecek. Ya, nah setelah lolos dari monep, nanti akhirnya kita ikut di dalam PIMNAS kalau yang lolos ya nanti salah satunya. Nah, ini dari Sukabumi yang tahun 2017. Ini monepnya dilaksanakan di ITB ya waktu itu. Ini 3 kelompoknya, cuman anggotanya cuma 2 ya, jadi ketua 1 jadi 3 totalnya 3 orang. Nah, ini yang tahun 2020 nih, yang tahun ini lolos 1 ya dari Universitas Bina Sarana Informatika. Nih, namanya Kapita ya, nama aplikasinya nih. Aplikasi Mobile Informasi Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia. Nah, ini aplikasi mobile ya, Android. Nah, ini PKM KC ya, PKM KC maksudnya, Karsa Cipta. Nah, pendanaannya itu 5 juta untuk yang ini yang tahun ini yang lolos tahun 2020. Ini proposal tahun 2019, pendanaan tahun 2020. Ini yang terbaru ya, yang ini. Nanti tinggal menunggu berapa yang lolos nanti, yang proposal 2020, pendanaan 2021. Nah, berarti yang sekarang ikut sosialisasi nanti akan diikutkan ya. Nanti kita mulai bulan Januari ya, Bu Ai, kita mulai Januari pengumpulan proposal dari mahasiswa. Nah, silahkan dari mahasiswa dibentuk dulu kelompoknya ya, kelompoknya dibentuk dulu. Nanti kita dimulai bimbingan ya di bulan Januari.
Januari bimbingan untuk berapa kelompok yang akan mengikuti PKM. Nah, ini yang diikutkan nanti untuk yang 2021 itu nanti pendanaan 2022. Berarti untuk proposal 2021 pendanaan 2022. Itu masih ada waktu ya. Masih panjang waktunya. Kita mulai Januari insya Allah mulai dikumpulkan ya proposal PKM dari mahasiswa. Nah, itu silahkan dari tugas kuliah ya. Apalagi yang mata kuliah yang praktikum tuh bisa ya, praktikum atau dari yang kewirausahaan dan sebagainya juga bisa. Itu yang semester 1 dan semester 3. Kalau semester 3 kan udah belajar web programming ya, pakai framework. Nah, itu bisa. Yang semester 1 belajar Python ya, bisa tuh untuk mengikuti PKM salah satunya. Nah, nanti insya Allah di bulan Januari setelah banyak yang sudah terkumpul kelompoknya, ada beberapa sekarang juga yang kelompok yang sudah terbentuk. Yang semester 3 mungkin ada satu kelompok yang sudah satu kelompok. Nanti akan kita kumpulkan. Nah, nanti akan dibimbing. Nanti ada silakan memilih siapa dosen pembimbingnya. Karena nanti satu kelompok itu bisa satu dosen pembimbing. Jadi bisa dibimbing oleh dosen pembimbingnya untuk menyusun proposalnya gitu ya. Dari sekarang disusunnya, jangan menunggu nanti deadline-nya, maksudnya bulan November upload. Nah, itu jangan seperti itu. Jadi dari sekarang disusun, nanti dibuat, dikonsultasikan dengan dosen pembimbingnya. Nah, ini untuk ide saya itu masuknya ke mana gitu. Contohnya masuknya ke PKM mana bidangnya. Nah, nanti bisa didiskusikan dengan dosen pembimbingnya. Nah, itu ya untuk PKM. Nah, ini yang lolos. Nah, ini yang lolos 5 bidang tahun 2020 ya, proposal-proposalnya. Nah, ini contoh-contohnya judulnya. Ini PKMP itu maksudnya penelitian eksakta ya. Nih. Kalau dari BSI ada PKM KC. Nah, ini yang tadi yang Bang barusan ya yang lolos. Ini salah satunya ada PKMPE, KC dan kewirausahaan. Nah, ini kewirausahaan. Nah, untuk di BSI ini alurnya ya gimana Pak? Alurnya untuk pendaftarannya. Nah, ini pertama daftar dulu di web PKM BSI. Atau pertama kita menghubungi dulu ya, boleh melalui Bapak kemahasiswaan, boleh ke Bu Ai atau ke staf prodi, nanti bisa dikonsultasikan. Nah, atau mau ke dosen pembimbingnya langsung atau ke dosen yang pengajarnya. Bu, saya mau ikut PKM, Bu. Saya udah ada kelompoknya. Nah, dikonsultasikan nanti. Nah, nanti kalau sudah ada, kita bimbing dulu untuk proposalnya. Nah, nanti kalau udah dapat dosen pembimbingnya, nah kita daftarkan di web PKM BSI dulu. Kita daftarkan di internal dulu ya. Nah, nanti kita daftar ke internal, diupload. Nah, nanti akan dibimbing lah cara menguploadnya di web PKM BSI. Nah, setelah diupload nanti ada monep dulu internal, seleksi dulu internal ya. Nanti kalau dipilih berapa orang yang lolos. Nanti juga kalau internal, kalau nggak salah tahun kemarin juga ada dikasih hadiah ya, yang lolos internal ya, Bu, kalau nggak salah ya. Ada hadiahnya juga ya yang internal. Ya, ada rewardnya. Kemarin. Ada rewardnya juga. Jadi lolos internal juga ada rewardnya. Gitu. Ya, gitu. Jadi kalau lolos di internal lolos, di nasional lolos tuh bisa double rewardnya gitu ya. Yang paling ini itu banyak mahasiswa itu yang terinspirasi adalah tidak usah TA ya, tugas akhir gitu. Dimana pusingnya TA itu silakan tanya aja yang sekarang ini gitu ya, belum bolak-balik revisinya dan sebagainya gitu. Nyari idenya belum di asisten dan sebagainya. Kelebihannya kalau kita ikut PKM, kita kan bisa ya PKM-nya lolos, dapat uang juga, terus ya tidak usah lagi mikirin TA, ya udah tenang lah gitu. Makanya yang semester 1 nih, terutama semester 1. Iya, semester 3, semester 1, semester 3 nih masih panjang nih gitu. Ayo ikutan PKM gitu. Tidak lolos tahun ini, ikutan lagi gitu ya. Yang sekarang juga semester 3 yang ikut lagi itu udah banyak. Yang tahun kemarin udah mengirimkan beberapa ya, yang semester 5 kemarin diikutkan lagi gitu. Atau boleh juga nih yang teman-teman semester 3 dan semester 1 coba ke kakak-kakak yang semester 5 tanyakan yang kemarin ikut PKM. Itu bisa dikembangkan lagi, diperbaiki lagi. Salah satunya ya, bisa tuh cari judulnya, bisa dikembangkan dan bisa sebagai ide bahan untuk membuat PKM.
kemarin dari sosialisasi ya yang dari PKM itu banyak yang tidak lolos itu adalah bukan dari segi idenya ya, tapi dari segi administrasinya. Nah, contohnya yang harusnya satu bidang ilmu, beda bidang ilmu ngambilnya. Itu. Yang kedua dari segi penulisan proposalnya, harusnya contohnya tipe teksnya seperti ini, tidak sesuai dengan buku panduan. Nah, itu banyak yang tidak lolos itu adalah dari segi administrasinya tidak rapi, ya. Nah, makanya perlunya ada dosen pembimbingnya itu untuk membimbing agar sesuai dengan administrasi dan buku panduannya. Makanya ada buku panduannya ya. Nah, itu salah satunya. Silakan mungkin ada udah beberapa yang udah punya kelompok yang udah dosen pembimbingnya sudah ada, ya silakan pilih ya dosen pembimbingnya, dan dosen pengajar kalian di kampusnya boleh silakan. Siapa? Oh, saya kenalnya sama Bu Ai, saya mau sama Bu Ai aja dibimbingnya, bisa gitu. Oh, saya mau yang apa namanya dosen pengajar saya, contohnya boleh, itu silakan dikonsultasikan ya. Itu untuk pembuatan proposal PKM-nya, permulaannya ya. Nah ini untuk di webnya ya, pkmbsi.ac.id. Nah ini tampilan awalnya. Nah ini. Nanti akan dipandu lah untuk cara pendaftarannya. Nanti itu otomatis ya, sudah ada NIM kita dan alamat sebagainya. Nanti sudah ada di web ini. Ini untuk yang internal. Nanti ada lagi untuk yang eksternal, untuk yang nasional itu beda lagi webnya nanti. Untuk pembuatan akunnya dan sebagainya, itu nanti akan dibimbing oleh dosen pembimbingnya masing-masing. Nah itu ya. Nah itu untuk PKM-nya ya. Nah so sekarang silahkan ya dibentuk dulu kelompoknya. Saya tunggu ya sama Bu Ai, saya tunggu teman-teman nanti di bulan Januari ya, di bulan Januari awal kelompoknya. Semester 1 ada berapa kelompok, semester 3 ada berapa kelompok, atau boleh digabung semester 1 dengan semester 3 boleh, silakan ya. Yang tahun kemarin itu 6 kelompok. Nah, yang saya harapkan tahun ini itu lebih dari 6 kelompok. Dulu 2017 itu sampai 15 kelompok pernah ya, 15 kelompok gitu. Nah, itu silakan ya. Untuk proposalnya nih, output dari kegiatan ini, sosialisasi ini ya adalah kelompok PKM-nya ya, ditunggu gitu. Silakan. Terus untuk kiat-kiatnya, nah nih ya. Proposal harus lengkap. Nah, tadi udah disebutkan ya. Lihat buku panduan. Ini lihat buku panduannya. Nah, ini pertama kita punya judul dulu nih. Oh, saya punya judul. Dikonsultasikan dulu dengan dosen pembimbingnya. Silakan milih sendiri dosen pembimbingnya siapa. Nanti Pak, ini Bu masuk enggak ke PKM? Nah, ini. Oh, nanti diarahkan. Ini masuknya kemana nih? Nah, gitu. Lihat buku panduannya. Nanti gunakan bahasa yang mudah dipahami ya. Ini nanti bisa lah. Ini bisa dibaca di dalam buku panduannya. Untuk cara penulisannya agar PKM-nya lolos dengan seleksi. Nah ini untuk tips mencari topiknya, salah satunya ini ya, jangan sampai duplikasi atau plagiaris ya, plagiat ya Bu, plagiat ya. Kita punya ide, itu masukkan dulu keywordnya ke Google, udah ada belum gitu. Nah, kalau udah ada, contohnya ada nih kita masukkan contohnya aplikasi pencarian jodoh gitu ya, contoh gitu. Oh, ternyata udah ada. Nah, coba cek yang ada itu apa yang dibahasnya. Nah, kita lihat gitu. Nah, kita bisa dikembangkan, oh kita beda yang seperti ini, ya. Kita buat yang berbedanya, gitu, versi lainnya gitu. Nah, seperti itu. Terus kaitkan dengan yang ada untuk mencari solusinya ya, bidang PKM-nya. Nah, di bidang PKM ini masuknya kemana nih? Untuk masuknya ke PKM kewirausahaan atau pengabdian masyarakat atau penelitian. Nah itu. Makanya tadi dikonsultasikan dulu dengan dosen pembimbingnya. Gitu ya. Itu salah satunya untuk topik proposal PKM-nya. Atau bisa sharing dengan kakak-kakak kelas yang semester 5, yang semester 3 ya. Bisa lihat. Nanti akan saya share juga judul-judul yang lolos ya. Nanti ada beberapa judul yang lolos tahun 2020 ya, pendanaan tahun 2020. Nah, itu mungkin untuk topik proposal PKM-nya.
Nah, itu mungkin ya. Nah, ini proposal PKM yang lolos pendanaan dapat digunakan sebagai pengganti tugas akhir. Ini udah sampaikan tadi ya. Kalaupun belum lolos, Anda sudah punya bahan untuk tugas akhir. Nah, itu ya intinya. Ini udah ini. Gitu. Tanya aja kakak kelas yang sekarang semester 6 gimana sulitnya mencari judul tugas akhir. Nah, kalau udah punya PKM kan udah teruji tuh judulnya gitu. Untuk mengikuti tugas akhir kan bisa. Udah punya ide, gitu. Tinggal mengembangkan saja. Itu mungkin Bu yang bisa saya sampaikan. Baik, Pak Miftah yang sudah menyelesaikan materinya dengan baik. Barangkali dari teman-teman mahasiswa ada yang mau ditanyakan sekilas mengenai proposal PKM. Barangkali udah ada ide, saya udah ada ide nih di tempat saya nih, sistem informasinya belum ada nih, saya punya ide, boleh kalian tuangkan, nanti kalian konsultasikan dengan dosen di sini ya, mau siapa aja silakan dosennya kalian konsultasikan gitu. Yang penting ide kalian tertuang dari sekarang gitu kan, jangan sampai tertuang pada saat tugas akhir gitu. Jadi dari sekarang kalian pikirkan tugas akhirnya gitu. Jangan menanti tugas akhir menanti di semester 5. Pikirkan dari sekarang. Jadi di samping kalian lulus tugas akhir, kalian juga keren tuh nanti kalian lolos di program kreativitas mahasiswa BSI Tasik gitu. Di samping kalian mendapat dana gitu kan, dana dari Dikti gitu kan untuk melakukan penelitiannya, kalian juga lolos, tidak usah menyusun lagi tugas akhir begitu. Emang ini persaingannya banyak ya Pak Miftah, ini di seluruh Indonesia gitu kan, tapi kalau mahasiswa betul, kita lolos gitu kan, itu adalah hal yang sangat membanggakan gitu kan bagi BSI. Maka BSI mengapresiasi kepada semua mahasiswa yang lolos PKM begitu. Barangkali ada yang mau ditanyakan dari mahasiswa mengenai PKM. Ide-idenya silakan. Saya Bu. Oh silakan boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh silakan di mute aja. Taufik ya? Iya betul Bu. Ya boleh sok silakan tuh. Ya. Mungkin perkenalkan nama saya Taufik Rahman Pak. Semester pertama di UPSI Kampus Kota Tasikmalaya. Nah mungkin yang ingin saya tanyakan itu, pertama itu untuk tanggal pendaftaran PKM-nya, jadi sehingga kan kemarin saya pernah ikut juga dadakan gitu istilahnya, pengabdian masyarakat. Karena itu dadakan, jadi persiapan dari segi keilmuan saya juga yang masih kurang gitu kan Pak, untuk pengabdian, jadi istilahnya seadanya, tetapi kalau misalkan kita dari mulai sekarang persiapan secara matang-matang, istilahnya hasilnya juga insya Allah mungkin tidak akan sesimpel itu. Sayanya. Ya mungkin itu. Udah. Ya. Makasih. So, jawab ya Bu. Dijawab ya. Boleh langsung aja dijawab Pak. Oh gini ya, untuk memang pendaftaran itu kita suka bukanya nanti tadi udah saya sampaikan kan bulan Januari ya. Bulan Januari kita udah mulai mengumpulkan ya. Untuk yang kemarin mungkin yang dadakan karena yang ikut untuk yang tahun 2020 itu ada beberapa yang kekurangan. Kemarin mungkin diajak mungkin ya yang mendadak gitu. Untuk pendaftaran kita buka awal Januari ini ya. Awal Januari ini silakan masih ada waktu beberapa minggu untuk mengumpulkan kelompoknya. Kumpulkan dulu aja kelompoknya gitu ya. Jangan dulu maksudnya pas saya belum punya ide, belum apa. Nah, justru dengan punya kelompok kita nanti bisa diskusi, siapa tahu dapat idenya gitu. Nanti boleh menunjuk dosen pembimbingnya siapa, boleh. Nanti akan saya buatkan grup WA-nya Bu. Nanti akan saya ya. Nanti di akhir acara ini akan saya share grup WA-nya dan akan saya share juga materi yang sudah saya sampaikan tadi dan buku panduannya ya. Untuk baca-baca nanti bisa sebagai untuk namanya referensi ya untuk PKM-nya gitu. Nanti insya Allah bulan Januari akan kita kumpulkan. Nah, untuk seleksi internal itu biasanya bulan Maret ya. Maret ada seleksi internal dulu. Makanya
Maret, April, Mei ya. Untuk seleksi nasional itu bulan September. September, Oktober upload proposal gitu ya untuk proposalnya. Gitu. Ya, nanti topik bulan Januari ya, topik gitu. Siap, insya Allah Pak. Ya. Mungkin ada bisa melanjutkan yang kemarin dan mungkin insya Allah kedepannya saya juga sedikit ada ide gitu Pak untuk masukan ke depan. Boleh silakan, boleh ya. Atau boleh yang kakak semester 5 tahun kemarin ya bisa ditanyakan. Yang proposalnya yang belum lolos itu bisa dikembangkan lagi. Kekurangannya apa? Bisa seperti itu. Ya. Nah mungkin Pak untuk terakhir mungkin ketika misalkan tapi mudah-mudahan mah lolos gitu kan Pak untuk PKM ini. Tetapi kalau seandainya tidak lolos, kita kan sebagai mahasiswa harus melakukan istilahnya membuat tugas akhir. Nah, untuk tugas akhir itu kan tidak mungkin semua satu mahasiswa dalam satu kelompok itu harus sama gitu kan Pak. Karena kan PKM itu kan didiskusikan ya di dalam kelompoknya. Pak, contohnya nih saya mau dipakai tugas akhir. Nah, itu sesuai kesepakatan kelompoknya mau dipakai sama siapa gitu. Itu ya. Itu sesuai kesepakatan kelompoknya, nggak bisa lah satu kelompok judulnya ini, kecuali yang lolos tuh bisa yang lolos ya nanti untuk teknisnya untuk yang lolos, yang mudah-mudahan lolos semua sih yang dari BSI ya, semuanya mudah-mudahan. Amin. Ya itu. Terima kasih dosen Pak. Pembimbingnya, ya untuk dosen pembimbingnya boleh milih sendiri ya, boleh silakan gitu. Nanti akan saya buatkan grupnya, nanti di grup itu nanti akan Bapak data dosen pembimbing siapa aja dosen pembimbingnya. Dan berikut nomor HP-nya ya mungkin nanti bisa dikelompokkan nanti ya. Oke, lanjut Bu. Ya. Silakan ada lagi yang mau ditanyakan. Nah, ini kan baru semester 1 topik udah mempunyai ide gitu kan di bidang PKM, tapi tidak menutup kemungkinan di bidang teknologi juga gitu kan. Barangkali di lapangan dia mengetahui apa yang harus kalian pikirkan, harus dijadikan solusinya seperti apa gitu kan. Bisa dimasukkan ke dalam skema-skema program kreativitas mahasiswa. Barangkali ada pertanyaan dari mahasiswa yang lain, silahkan. Ini Bu, dari Ripalda. Ya boleh, silakan Ripalda. Nah, Bangga Ripalda, aduh gimana kabarnya Ripalda? Alhamdulillah Bu, sehat walafiat. Alhamdulillah. Ini Pak yang Ripalda. tadi tentang PKM kan, Palda kan pernah ngikut yang tahun kemarin, cuman belum lolos. Nah, gimana kalau Palda ikut lagi dengan judul yang sama, cuman agak dibedain gitu tujuannya kan yang kemarin kan buat profit, cuman sekarang buat kayaknya untuk kita sendiri buat masyarakat juga gitu. Gimana Pak? Oh iya. Ya bisa dipandangkan selama itu belum lolos itu bisa diajukan lagi. Nah, tapi itu harus ini dulu ya, diperbaiki dulu, dilihat dulu yang tidak lolos itu kenapa gitu. Iya, Pak. Nah, kemarin itu yang punya Ripalda itu kalau nggak salah itu dari yang katanya sudah ada gitu. Iya. Coba kan kemarin kan pakainya IoT ya? Iya, IoT. Ya, itu bisa gitu. Bisa pakai yang itu lagi tapi coba dikembangkan lagi dan diperbaiki lagi kesalahannya. Gitu. Bisa dipakai. Iya Pak. Takutnya kan kita tuh udah ini di internal, cuman kan kita nggak lolos di internalnya, terus masukin lagi judul yang sama nggak bisa gitu. Nah ya bisa tapi kemarin itu kesalahannya itu ya pertama tadi ternyata itu udah ada gitu kan, udah ada katanya gitu, itu yang pertama. Yang kedua dari segi administrasi adalah kan harusnya kan non profit ya Ripalda kan profit, terus mitranya harus ada, kalau yang profit mitranya harus ada mitranya gitu. Makanya dilihat dulu di buku panduan itu adalah untuk menyesuaikan administrasinya. Sesuai apa kalau nggak satu yang kemarin Ripalda itu penerapan teknologi ya maksudnya. Iya, penerapan teknologi IoT. Jadi PKMT kalau nggak salah. Ya, gitu. Itu ya bisa dipakai lagi Ripalda ya. Ya Pak, mungkin dari Ripalda cukup sekian. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Ripalda. Ya, terima kasih pertanyaan. Ada lagi Bu, silakan. Ripalda kemarin kan udah mengajuin yang PKM kebetulan tidak lolos, tapi bukan berarti itu tidak dijadikan alasan, itu kan bisa dicoba lagi gitu. Atau mungkin dari kakak-kakak tingkat kalian yang belum pernah lolos bisa kalian diinovasi gitu kan untuk PKM sekarang. Diinovasi kembali gitu kan, kekurangannya dari PKM kita tidak lolos itu seperti apa gitu. Cari nilai kebaruannya dari sekarang gitu.
Oke, ada pertanyaan lain dari peserta yang lain? Silakan. Grup perempuannya mana? Grup perempuannya? Ayo, grup perempuannya mana nih? Kemana perempuannya? Dari Ahmad, barangkali ada yang mau bertanya ini sekilas mengenai PKM. Ini skemanya banyak ya. Kalian mau pilih yang mana skemanya? Tentukan sendiri gitu. Lumayan ya, di samping kalian dapat dapat fee-nya, kalian juga lulus tugas akhirnya. Jadi pusingnya sekarang gitu kan, jangan menunggu nanti. Kebanyakan mahasiswa pikirnya nanti aja mikirin tugas akhirnya, atau belum semester 5 jadi nyantai. Tahu-tahu di semester 5 waktu pendaftaran TA, kepikiran pendaftaran TA itu dibatasi, judulnya nggak dapat. Jadi silakan kalian tuangkan ide-ide dari sekarang. Seandainya kalian nggak lolos dari sekarang pun, ada kesempatan gitu kan untuk dijadikan ide untuk tugas akhir ke depannya. Seperti itu. Silakan barangkali ada yang mau bertanya kembali. Ada yang mau ditanyakan? Silakan ya. Nanti ada nanti grup WA-nya Bu untuk didiskusi ya. Nanti dan share materi juga. Nanti ya. Begini aja Pak Mita, kita bikin grup aja. Kita karena mahasiswa itu kalau misalkan mengajukan diri agak sulit ya. Jadi mungkin kita sebagai dosen kita dibentuk aja grup-grupnya gitu kan. Kita sebagai dosen nanti kita arahkan gitu kan. Barangkali mahasiswanya ada yang mempunyai ide atau dari dosennya sendiri yang memberikan ide, kita matchingkan aja gitu supaya kita punya kelompok PKM begitu. Ya Bu. Oke, ada yang bertanya nih? Yudi izin bertanya. Iskandar. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Silakan Sebentar ya Yudi ya. Ini Bu Yani dulu mau bertanya. Silakan Mangga Bu Yani kalau mau bertanya Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen sama adik-adik teteh-teteh. Ya, Mangga Ibu ini Yani. sekedar sharing aja Bu Ai. Oh iya, nih sharing. Mungkin anak-anak itu harus dikasih kayak support ya. Iya, kayak support, kemudian berbagi ilmu dengan yang menang. Intinya yang menang ya, yang mereka udah boleh Bu. UKM-nya. Terus kita kumpulkan, misalkan kita diadakan webinar. Jadi mereka itu termotivasi ya dari mereka yang udah menang, gimana triknya atau misalkan caranya. Nah, mungkin dari sana mungkin anak-anak bisa termotivasi juga. Terus kemarin pengalaman ketika menang KIBM, kebanyakan mereka itu motivasinya luar biasa sekali ya. Motivasinya luar biasa, anak-anaknya, kemudian dosennya juga. Kebanyakan mereka itu udah punya startup juga ya, jadi tinggal meneruskan. Jadi intinya harus ada support lah. Jadi harus ada support ke anak-anaknya. Jadi saling berbagi ilmu dengan mereka yang menang gitu ya. Mohon maaf, jadi mereka yang menang. Jadi mungkin Bu Ai bisa diagendakan kita misalkan webinar dengan mereka istilahnya yang sudah menang kemarin. Nah, itu intinya Pak Bu Ai. Hatur nuhun, masukkan aja dari ya, terima kasih Bu Yani. Oke, Bu Yani itu sebagai pembina yang sudah lolos di KIBM ya. KIBM. Ya. Jadi Bu Yani tahu betul nih kalau udah lolos di samping dapat dananya dan apa yang harus dilaksanakan, kewajiban-kewajibannya begitu. Devivo ya dulu Bu Yani mahasiswa semester 5 dan semester 3. Itu kan luar biasa tuh. Dari Tasik mengirimkan 2 yang lolos 1 itu ada suatu kebanggaan ya buat kita di Tasikmalaya. Udah ada yang lolos begitu. Mungkin nanti bisa kita agendakan kembali ya Bu Yani, mungkin sharing tips trik bagaimana cara lolos PKM gitu ya. Dan sharing apa yang harus kita lakukan pada saat kita itu lolos begitu. Intinya judul-judul kemarin juga rata-rata bagus gitu kan.
materi-materinya bagus gitu kan. Di samping milik dan rezeki kita, ya itu adalah motivasi dari ibu pembina dan mahasiswanya itu sendiri ya pemerintah ya. Iya, betul. Jadi harus ada motivasi tersendiri gitu kan. Ya insya Allah nanti Bu Yani kita agendakan ke depannya. Terima kasih atas masukannya. Ini dari Yudi, Bu. Yudi Iskandar. Dari Yudi Iskandar ya, 121B. Assalamualaikum Bu, saya Yudi Iskandar dari kelas 121B. Kalau untuk pendanaan itu dari mana? Nah, Mas Abi belum mengerti gitu kan. Untuk dana hibah itu maksudnya apa Bu? Nah, boleh pemerintah dijawab. Nah, itu untuk dana pendanaannya itu dari pemerintah ya, dari Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan atau Ditjen Belmawa. Nah, itu hibah itulah ya diberikan gitu hibahnya. Hibah itu pendanaan untuk penelitiannya itu gitu. Itu hibah itu kayak hadiah lah ya, hadiah gitu, Bu. Kasih uang gitu. Iya. Nah, untuk DBSI ini ya, untuk DBSI ini kan kalau lolos internal juga nanti ada rewardnya juga ya. Nanti di BSI itu ada seleksi internal dulu, kemudian ada untuk setelah lolos seleksi internal nanti diikutkan di nasional. Nah, kalau lolos seleksi internal juga ada rewardnya juga, ada hadiahnya juga gitu. Itu kalau yang tadi yang dari lolos nasional itu hibahnya itu dari sampai dana pendanaannya itu sampai 5 ya, sampai 12,5 juta. Itu dari pemerintah untuk dananya gitu ya. Dari Ditjen Kemahasiswaan dan Pembelajaran dan Kemahasiswaan atau Ditjen Belmawa ya. Itu dananya Yudi ya. Bukan dari saya, bukan dari Bu Ai, bukan. Itu dari pemerintah. Ya dari pemerintah gitu kan, Yudi dananya gitu kan. Tapi kita lihat dulu skemanya gitu kan. Nanti pemerintah juga nanti menyeleksi apakah proposal kita layak atau tidak. Kalau seandainya layak, nanti pasti kita akan didanai gitu. Seperti itu, Yudi. Ya, salam kenal buat Yudi, 121B. Kebetulan saya belum pada tahu, anak mahasiswa semester 1. Bagaimana Yudi, puas dengan jawabannya? Masih adakah Yudinya? Kayaknya malu-malu. Berikutnya barangkali ada yang mau bertanya lagi. Kalau grup WA itu udah ada tuh saya di-share di chatting Bu untuk grup WA-nya. Silakan bergabung ya. Untuk nanti saya share materi juga di grup WA. Ya. Boleh nanti gabung di grup WA ya yang hadir di sini gitu kan. Siapa tahu nanti kita bisa saling menuangkan ide gitu kan, baik dari mahasiswa ataupun dari dosen. Dosen punya ide karena ini program kreativitas mahasiswa, mahasiswanya yang maju gitu kan. Atau dari mahasiswanya itu sendiri udah memiliki ide gitu kan, kemudian meminta masukan kepada dosen arahan gitu kan, kira-kira materinya sesuai atau tidak dan ada inovasinya atau tidak gitu kan, bisa kita konsultasikan gitu nanti ke depannya. Ini adalah kesempatan ya bagi kalian gitu kan untuk menuangkan ide-ide kalian dari sekarang gitu kan, jangan sampai ide kalian itu kalau misalkan biasanya ide-ide mahasiswa itu lebih brilian gitu kan dibandingkan kita. Bagus gitu kan ide, cuman kalian kadang malu mengungkapkan, bingung gitu kan. Tapi kalau kalian misalkan udah punya ide, kita ngobrol, kita sharing, biasanya oh iya Bu, benar Bu, seperti ini begitu. Jadi kalau misalkan ada ide, silakan kalian tuangkan, boleh curhat ke salah satu dosen gitu kan. Mudah-mudahan ide kalian bisa memberikan inovasi gitu kan, inovasi untuk perkembangan masyarakat kita gitu. Silakan barangkali ada yang mau bertanya kembali, boleh raise hand atau tulis di kolom chat. Nah ini Bu, untuk yang 2020 ini ada totalnya ada 75.000 ya, 191 ini yang proposal yang mengusulkan proposal 75.000 totalnya. Paling banyak itu adalah PKM yang 5 bidang tadi, penelitian, pengabdian masyarakat, penerapan teknologi, yaitu yang paling banyak sampai 66. Ini tertinggi ya tahun 2020. 3 tahun terakhir.
Ya, barangkali dari perempuannya siapa tuh yang mau bertanya? Grup Himasi mana? Dari Himasi, anggota Himasi yang mau bertanya barangkali selain dari Rifada. Saya boleh bertanya lagi, Bu? Boleh, mangga Taufik. Apakah kegiatan PKM ada yang bekerja sama instansi pemerintahan, kayak misalkan contoh pemadam kebakaran atau apalah gitu? Ya. Bagaimana Pak Miftah? Nah itu kan ada tadi, ada yang profit, ada non profit Bu, kerjasamanya. Nah nanti yang sama dosen pembimbingnya itu nanti diarahkan nih, kalau yang profit berarti kita mengarahnya kemana gitu. Nah ini yang PKM, ada PKMT ya, penerapan teknologi, berarti ada untuk mitra profit. Kayak tadi, berarti kan kalau yang pemerintah nanti bisa di kerjasamanya, nanti ada lampirannya gitu, kerjasamanya gitu. Itu ya Pak Opik, bisa gitu. Nanti bisa ini masuknya yang punya saya kemana nih gitu. Itu ada yang profit atau non profit ke mitranya yang mana nih harus sesuai ya. Nanti kalau contoh tadi pemadam kebakaran atau apalagi tadi pemerintah ya, dinas pemerintahan. Tuh, bisa ya. Bisa, tapi kita lihat dulu skemanya. Ya, kita masuk kemana skemanya. Silakan barangkali ada yang mau bertanya kembali, ada yang mau ditanyakan. Sekilas mengenai PKM, program kreativitas mahasiswa. Ini adalah sebuah prestasi ya bagi mahasiswa kalau mahasiswa itu lolos pada program kreativitas mahasiswa. Gitu. Apalagi dari mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dari BSI ya, berharap memberikan kontribusi gitu kan, ide pemikiran untuk mengikuti PKM ini, begitu ya. Jangan dapat beasiswa diam-diam aja gitu. Begitu. Ya, mudah-mudahan ada ide pemikirannya. Barangkali mungkin dari rekan yang lain topik mempunyai beberapa ide nih, gitu kan. Boleh disebarkan ke kelompok yang lain, gitu kan. Bisa aja seperti itu, Rifada nih idenya banyak nih, gitu kan. Boleh kita konsultasikan, gitu. Kalian masuknya kepada skema yang mana, gitu. Silakan yang lainnya. Yang perempuannya kemana ini? Diar Mufidah. Mau bertanya Diar? Ada Diar, ada Citra, ada Siti Umayyah. Silakan bertanya. Barangkali di sini yang idenya suka menulis nih, gitu kan? Boleh buat apa PKM-nya lewat artikel begitu. Ada Winnie. Winnie kelas berapa ini Winnie? Ya, silakan Winnie barangkali mau bertanya, Win. Mudah-mudahan ini udah ada kelompoknya nih untuk membentuk PKM begitu. Kelompoknya tidak hanya boleh campur ya, pria wanita juga boleh nyatu gitu. Saat yang penting bisa menyelesaikan idenya dengan baik. Pak Bambang. Ya Citra, ada bertanya Cit. Ayo Citra, nanya dong. Ayo Citra, bikin kelompoknya ya. Nanti kelas 3B Ibu Tangtang nih, kalian bikin kelompok idenya tentang apa gitu kan. Kalian misalkan, oh saya Bu nggak bisa bikin program, jangan dulu mikirkan dulu programnya. Yang penting kalian punya idenya dulu. Nanti programnya kita sharing. Kita sharing sama dosen-dosen programmer yang ada di sini. Yang penting kalian harus ada mempunyai idenya dulu. Nanti untuk penyelesaiannya saling bahu-membahu kita membantu gitu. Mungkin seperti itu ya Pak Miftah ya.
Kadang mahasiswa itu takutnya, oh saya nggak bisa bikin program gitu kan. Tapi saya punya ide, jadi kan bagusnya kalian idenya silakan dituangkan dulu gitu kan. Nanti penyelesaiannya kita cari solusi bareng-bareng gitu kan. Jangan takut dengan tidak bisa bikin program. Dengan adanya kegiatan ini nanti bisa jadi kalian yang awalnya belum paham tentang program, oh saya jadi paham, jadi mengerti karena ada solusi, ada pemecahan dari permasalahan yang kalian hadapi. Jangan tahu-tahu dari sekarang, oh program kreativitas mahasiswa, ide teknologi, oh saya nggak bisa bikin program, nah udah gitu kan, udah selesai begitu. Nah harusnya kalian dipikirkan dari sekarang, oh saya udah punya ide nih, dituangkan, nah, boleh nanti kalian sharing. Bagaimana cara nanti kalian aplikasinya seperti apa, yaitu urusan belakang. Toh ternyata yang kita nilai sekarang bukan programnya kan, tapi proposalnya, ide bisnis kalian itu menarik atau tidak, gitu kan, memberikan kontribusi atau tidak, gitu, ya. Nah, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan kembali barangkali dari peserta yang lain? Saya menambahkan, Bu. Oh iya, boleh, monggo. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Ini program PKM ya di kampus UPSI ini memang selalu diawali dengan sosialisasi ya, supaya mahasiswanya punya wawasan dan tahu aturannya seperti apa. Kalau di beberapa perguruan tinggi itu bareng pas masuk itu langsung sama dosennya ditugasin harus bikin apa gitu, PKM-nya apa gitu. Padahal mahasiswa juga tidak tahu, jadi dia cari sendiri gitu, cari tahu sendiri apa aturan-aturannya, pedomannya gitu. Kalau di BSI kan dikasih sosialisasi gitu kan, dikasih pengarahan dulu. Kalau di perguruan tinggi memang ada beberapa yang langsung diterjunkan gitu, langsung mahasiswanya pas mahasiswa semester 1 itu langsung dikasih tugas harus ikut PKM apa gitu sesuai dengan mata kuliahnya gitu. Mungkin seperti itu. Kita alhamdulillah di BSI ada sosialisasi lah. Kita tinggal menentukan saja seperti tadi kan, bentuk dulu kelompoknya. Nah, nanti misalnya kalau mahasiswa itu idenya di mana gitu. Atau jangan dulu tentukan dari 8 skema tadi, 8 kriteria tadi. Yang penting ada kelompoknya dulu. Nanti mungkin ketemu tuh yang 3 orang itu kan pasti masing-masing punya ide gitu kan. Nanti setiap kelompok misalnya dia tidak bisa misalnya semester 1 ya, semester 1 atau sekarang beberapa mata kuliah programnya kan belum gitu kan. Berarti kalau misalnya untuk ikut bidang teknologi mungkin belum bisa. Mungkin kan banyak itu skema yang lain, bisa di penelitian hanya bikin proposal ya, karya tulis gitu, pasti menulis bisa, misalnya pintar menulisnya gitu kan, membuat karya ilmiah kan tadi ada apa namanya AI kan, PKM artikel ilmiah gitu. Atau hanya punya gagasan saja kan bisa dituangkan di dalam PKM ini. Jadi tidak terbatas lah gitu kan, punya keahliannya bidang apa gitu. Jadi bukan hanya untuk bisa bikin program, bukan hanya membuat artikel ilmiah, tapi di yang lain-lainnya, yang penting idenya dulu lah ya. Mungkin dari 3 orang itu mungkin ada yang punya idenya, ada yang bisa programnya, itu lebih bagus. Mungkin seperti itu. Iya, seperti itu. Ya, kita kan kebetulan ada sosialisasinya ya. Kalau dulu saya waktu kuliah nggak tahu nih apa itu PKM gitu kan. Tahu sudah jadi seperti ini. Kalau yang di lain kan jarang disosialisasikan gitu kan. Mahasiswanya sendiri yang mencari tahu gitu kan, yang mencari sendiri gitu. Jadi kalian manfaatkan kesempatan ini gitu kan untuk sharing tentang program kreativitas mahasiswa, karena ini sangat bermanfaat sekali untuk kalian sendiri gitu. Berikutnya ada pertanyaan nih.
Dari siapa ini? Arista. Dari Citra. Bu, kalau ikutan yang tidak terkait bidang ilmu, itu juga sama akan dibebaskan dari TA. Yang penting meliputi tadi PKM yang tadi, jenis PKM yang tadi. Insya Allah dilibatkan. Ya, begitu ya Pak Miftah ya? Ya, yang penting lolos dulu pendanaan dikti, Bu. Lolos dulu pendanaan, ya lolos dulu pendanaan, pasti lolos gitu. Iya. Pasti dibebaskan. Lihat dulu skemanya. Skemanya kalian masuk ke mana? Ke Padang Artikel Ilmiah kah? Ke Wirausahaan kah? Ke Teknologi kah? Gitu kan. Kalau seandainya kalian lolos ya dibebaskan TA-nya gitu. Oh, sekarang kalian mumpung kuliahnya masih muda, masih di semester 1, ada yang masih di semester 3 gitu kan. Mikir tugas akhir sama mikir PKM itu sama-sama aja, dua-duanya mikir gitu kan. Tapi di sini ada kelebihannya gitu kan. Kelebihannya di samping kalian berprestasi gitu kan di bidang PKM, kalian nanti tidak usah menyusun tugas akhir. Plus punya fee juga ya Pak Miftah, mahasiswa punya dana, punya uang gitu kan. Kita pembina tidak apa? Kita sebagai pembimbing tidak akan meng-cross-check ya Pak Miftah dana yang diberikan itu silakan pure untuk mahasiswa itu sendiri gitu kan, yang sudah menuangkan idenya dengan baik begitu. Dapat duitnya juga gitu kan. Prestasinya juga dapat, tugas akhirnya nggak usah gitu kan. Jadi kalau misalkan ada ide dari sekarang, silakan kalian curahkan gitu kan dari sekarang, jangan dipendam begitu ya. Berikutnya dari Arista. Bu, untuk tahun-tahun sebelumnya kebanyakan lolos itu di bidang yang mana? Dari 5 bidang paling menonjol dan berpeluang untuk lolos. Nah gitu. Tadi ya sebetulnya udah diterangkan ya sama Pak Miftah. Ya, sebenarnya semua bidang juga peluangnya besar gitu ya. Cuma kan kalau kita lihat ke keilmuan yang kita, contohnya dari sistem informasi berarti kan, nah itu lihat keilmuan yang sesuai dengan keilmuan gitu ya. Tadi kayak dari penerapan teknologi, kalau yang NBS itu banyak yang lolos itu dari karsa cipta dan kewirausahaan, Bu. Ya. Gitu. Tapi semua juga berpeluang untuk lolos sih sebenarnya gitu. Tidak semuanya juga satu bidang berpeluang. aja. Iya. Cuman kebetulan kemarin yang lolos dari BSI itu di bidang karsa cipta. Begitu. Karsa cipta, Bu. Karsa cipta. Oh iya. Tapi bukan berarti yang di bidang teknologi tidak ada kesempatan gitu kan. Sama semuanya juga berpeluang. Tapi tergantung dari proposal kitanya lengkap atau tidak, begitu ya Pak Miftah ya? Ya, betul Bu. Nah ini, karsa cipta nih yang kemarin, yang lolos. Ya. Yang 2 kelompok. Yang karsa cipta, ini yang sebelumnya yang dari Sukabumi itu. Nah ini, yang dari Sukabumi. Nah ini sama, hampir sama nih. Itu ya mungkin Arista ya. Nah, begitu ya untuk Citra dan Arista untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa memuaskan dan memberikan motivasi supaya kalian memberikan ide untuk program kreativitasnya. Barangkali ada yang lain mau bertanya kembali? Sebelum acara ditutup. Atau dari Bapak Ibu yang mau menambahkan, silakan. Pak Agus tuh, Pak Agus nanya, Pak Agus, Kang Agus nanya. Kang Agus. Oh iya, Pak Agus. Pak Agus barangkali Pak Agus ini kan udah banyak pengalaman nih, gitu kan. Barangkali di lapangannya seperti apa, gitu kan. Ada perlu masukan nggak untuk di tempat kerjanya seperti apa, gitu. Barangkali bisa memberikan inovasi, gitu kan. Pak Agus sekarang begitu. Bisa Pak Agus memberikan masukan gitu kan untuk semangat Pak Agus untuk bikin PKM 4. Jadi nggak usah bikin TA nanti. Pak Agus di mana kerjanya Pak Agus? Di SMA 8, Bu. Oh, SMA 8 ya. SMA 8. Ya barangkali di situ kan Pak Agus bisa memberikan inovasi gitu kan. Di SMA 8 itu seperti apa gitu.
Sama aja sih Bu, semua kerja juga tidak ada perbedaan sih, begitu. Ya belum dikonsep di sininya sih, belum ngedadak Bu. Itu kan ya mungkin ada hal-hal yang harus diperbaiki gitu kan, kira-kiranya apanya begitu. Nah itu kan bisa dijadikan ide Pak gitu kan untuk program kreativitas gitu. Misalkan pembuatan e-rapot gitu kan, pembuatan aplikasi e-rapot itu kan di sekolah itu seperti apa gitu. Oh iya, itu kan banyak sekali aplikasinya ya Bu ya, pemasukannya seperti rapot itu kan sekarang dijadwalkan harus masing-masing guru dimasukkan ya Bu ya, dituangkan ke aplikasi, diolah, itu guru juga sangat ribet sekali ya Bu ya. Kita juga lagi belajar untuk lebih update lagi, lebih canggih lagi. Sebetulnya sih di sini jaringan-jaringannya banyak yang ditambah gitu Bu. Jadi nggak tetap gitu, berubah aja Bu itunya aplikasinya. Jadi kemarin datanya seperti ini ditambah lagi dengan yang lain gitu, data-datanya gitu. Nah itu kan bisa dijadikan inovasi ya Pak Agus. Itu kan aplikasinya nih udah jadi gitu kan, tapi cari kita titik kelemahannya dari sisi mananya gitu kan. Nah itu juga kan bisa dijadikan bahan materi untuk program kreativitas. Iya, itu juga lagi dicari Bu, kelemahannya dari mana dan apa yang harus ditambah lagi sehingga tidak ada gangguan Ibu. Sering ada gangguan sih di sini, seperti sinyal, servernya, yang lain-lainnya itu banyak perubahan sekali Bu. Sekarang baru datang perangkatnya, bantuan dari pemerintah, server-servernya harus diganti atau dialihkan Bu tempatnya gitu. Sekarang lagi dipasang-pasang gitu Bu. Makanya saya di sini tentang infrastrukturnya mungkin ya Pak ya. Iya. Infrastrukturnya gitu. Tapi kalau misalnya sistemnya udah memenuhi kebutuhan untuk guru dan siswa tidak di situ. Udah Bu sih sebetulnya. Iya. Udah ada. Dengan pengamanannya bagaimana? Pengamanannya atau tidak? Apa Bu? Ya pengamanannya udah ada atau tidak? Ada sih Bu, iya. Nah, itu kan Bapak kan aplikasinya udah ada ya. Kemudian gurunya juga udah ada yang menjalankan begitu kan. Aplikasinya itu kan udah jadi. Sebenarnya itu bisa dijadikan artikel Pak gitu kan. Jadi artikelnya itu seberapa besar kualitas dari aplikasi yang ada di situ gitu kan. Apakah aplikasinya dari sisi keamanannya, dari penggunanya gitu kan. Apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, itu bisa dijadikan, bisa dicari, bisa dibikinkan kuesionernya, nanti bisa dibikin untuk penelitiannya, Pak. Iya, insya Allah ke depannya, Bu. Di sini kan kalau di sekolah itu ada operatornya masing-masing, Bu. Iya, aplikasinya kan udah ada gitu kan. Udah ada, jadi kita tinggal share kuesioner aja kepada pengguna di situ gitu kan. Bagaimana dari sisi kualitas dari sistem yang sudah ada itu memuaskan atau tidak gitu kan, memenuhi kebutuhan atau tidak gitu, dari sisi pengamanannya sudah aman atau tidak begitu. Ya justru di sini Bu banyak kelemahannya sih, seperti kemarin mengisi e-rapor ya, ini banyak gangguan, ada yang tidak masuk atau yang belum sudah di share itu belum masuk ke pokok aplikasinya, jadi kosong sama sekali gitu. Di sana banyak kendalanya Bu gitu. Makanya dari kami pihak di sini untuk mencari titik kelemahannya, makanya sering ditambah lagi itunya perangkatnya gitu Bu, supaya memuaskan guru. Sedangkan sekarang guru-guru itu banyak yang ngeluh karena aplikasinya tidak
tidak selancar yang diharapkan gitu. Maka kendala untuk memasukkan nilai-nilai itu kan masih kosong gitu. Itu sistemnya bentuk aplikasi database atau dalam bentuk Excel, Pak? Dua, Bu. Database sama Excel gitu. Ada dua di sini gitu. Itu kan bisa dijadikan database bener ya, Komite ya. Jadi tidak tersimpan dalam Excel database-nya gitu kan. Kalau itu sebenarnya masih manual, Pak, gitu. Kita bisa dibikinkan ide gitu kan, bikin aplikasi e-rapportnya. Boleh lah. Ini tinggal ininya aja, Bu. Tinggal yang menjalankannya aja, SDM-nya, Bu, gitu. Rata-rata SDM-nya itu tidak tingkat ke IT gitu, Bu. Tadinya manual, sekarang dipakai IT itu repot gitu, Bu. Makanya dari BK itu perangkatnya bagus, tapi SDM-nya itu kurang memungkinkan ke IT-nya. Boleh tuh dijadikan ide juga itu di bidang penelitian gitu kan, pengaruh pandemi terhadap pengguna IT guru gitu kan di SMP SMA 8 gitu kan ya, Pak ya. Iya. Bisa dijadikan ide gitu kan. Iya. Sedikit-sedikit ini terima kasih ya Pak Agus. Iya. Iya. Makasih, Bu. Berikutnya ya sama-sama Pak. Udah dijawab ya Pak? Udah dijawab, Bu. Oke, barangkali ada yang lain, ada yang mau ditanyakan? Kalau yang sudah berpengalaman kan seperti Pak Agus kan itu banyak sekali permasalahan yang harusnya itu ada solusinya begitu kan. Nah, kita itu bikin PKM itu berarti memikirkan permasalahan dan solusi terbaik itu seperti apa. Gitu, sehingga bermanfaat untuk orang banyak gitu kan, sehingga tidak memberikan keluhan-keluhan lagi. Begitu. Ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin waktunya sudah habis, udah menuju habis ya. Sebelum kita ditutup acaranya, kita foto bersama aja yuk, gitu kan? Kita foto bersama dulu, tampilkan wajahnya yang tercantik dan terganteng gitu kan, tampilkan kameranya supaya Ibu bisa mengambil fotonya dengan baik. Pak Bang bisa dibantu. Ya, silakan yang belum mengaktifkan, aktifkan dulu handphone atau kameranya gitu kan, supaya saya bisa lebih mengenal mahasiswa-mahasiswa BSI Tasik, apalagi yang semester 1, yang semester 3 juga saya belum pada kenal semuanya. Mungkin kalian juga baru tahu sama saya gitu kan, di sini belum pernah bertatap muka secara langsung. Mudah-mudahan nanti di semester depan kita bisa ketemu langsung begitu ya. Udah siap? Silakan yang belum mengaktifkan handphone atau video kameranya, masih banyak nih belum diaktifkan nih, kelihatan nih gitu kan, jadi kelihatannya ngeblank. Oke, kita ambil aja, ambil wajah tercantik dan termanis terganteng. Untuk slide pertama, 3, 2, 1. Oke. Next, slide berikutnya. 3. Jo, yang bagus tampilannya Jo. Yang bagus Jo. Jo. Keren Jo. Oke. 3, 2, 1. Oke. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman semuanya, Bapak, Ibu, udah di ini belum? Link. Yang sudah berkenan hadir. Mohon maaf sebelum ditutup, ini ada link kuesionernya.
Silakan diisi untuk apa? Untuk bukti kehadirannya. Mudah-mudahan dari hasil pertemuan hari ini bisa memberikan ide ya, pemikiran dan motivasi nanti kalian ke depan. Untuk tugas akhirnya jangan menunggu tugas akhir, dipikirkan dari sekarang. Begitu ya. Nah, silakan diisi dulu kuesionernya untuk bukti kehadirannya. Kuesionernya diisi sampai jam 11:30-an ya. Jadi silakan diisi dari sekarang. Baiklah, kita tutup aja acara ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita semuanya. Terima kasih atas kehadirannya kepada Bapak, Ibu, dosen, seluruh mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa memberikan kontribusi dan memberikan ide pemikiran untuk membentuk kelompok program kreativitas mahasiswa untuk diikut sertakan di ajang berikutnya. Kita akhiri aja dengan acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.